Jadi gini, Saiful Jamil ini sudah menjalani masa tahanan sebagai napi binaan di lapas lembaga pemasyarakatan. Nah, berarti dia sudah melalui fase pembinaan yang dimana dia sekarang sudah menjadi orang biasa dan harus diterima di masyarakat. Nah, tiba-tiba ada sekelompok orang di antara Gus Miftah, Ernest, dan termasuk Lita Gading yang menghujat, kemudian mengatakan pedofil, kemudian mengatakan predator. Nah, mereka ini adalah yang mengaku psikolog yang harusnya punya kode etik, tata cara etika. Kalau dia misalnya satu perkara bagaimana tentang pedofil tidak menyebutkan nama orang, sah-sah saja. Tapi dia menyebut dan menggiring satu opini, kemudian menantang, dan betul-betul orang yang menurut kita seorang psikolog itu kan harusnya bisa menyembuhkan orang. Kok kayak yang sembuh yang mana, yang nggak sembuh siapa, kan jadi begitu pikiran kita tegur, kita somasi, tapi tetap menantang dan mengatakan bahwa akan menghadapi. Oke, kita beri waktu 3 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, 2 kali sampai 3 kali somasi. Mereka tidak, akhirnya tiba titik pada pelaporan Undang-Undang ITE pasal 27 junto 45 Undang-Undang ITE. Ya, dia pencemaran nama baik di media elektronik, media sosial milik dia, termasuk khususnya akun YouTube-nya Lita Gading. Kita melihat upaya ini adalah upaya pembunuhan karakter gitu. Dia tidak mengerti hukum, dan seseorang yang telah dihukum itu tidak bisa dihukum berkali-kali. Nah, nggak bisa dipisahkan antara sanksi penjara dan sanksi sosial, karena kalau sudah sanksi pidana pembinaan itu sudah sanksi sosial. Kecuali sesuatu yang tidak bisa dijerat oleh hukum pidana bisa kan sanksi sosial. Tapi kalau sudah, makanya disosialisasikan mereka, dibina untuk kembali bersosial di masyarakat, itu catatannya gitu. Makanya kita nggak boleh punya ilmu sepotong-sepotong. Misalnya saya psikolog harus bicara apa adanya, nggak begitu. Ya kalau menyangkut dokter ataupun psikolog itu kan mereka harus punya aturan sendiri gitu. Rahasia kliennya pun tidak bisa diomongin kemana-mana. Apalagi yang menyangkut rahasia orang. Apalagi menyebut orang itu predator dan menggiring, jangan ditonton segala macam, itu kan bukan. Kalau dia bisa mengatakan banyak yang curhat, apa kaitannya dengan Saiful Jamil? Nggak ada kaitannya. Dan dia terang-terangan mengatakan Saiful Jamil manajemen mencari pokoknya sampai menyindir calon presiden, mencari kader, itu kan tidak ada kaitannya gitu. Justru yang kita tanya, kok dia jadi pahlawan kesiangan, melawan siapa gitu? Kenapa gak dari dulu, dari awal mereka menyerang saja? Kenapa ketika orang sudah menjalani dan mendapat pembinaan dan harus kembali ke masyarakat mereka serang? Nah, itulah menurut kita dia harus merasakan penjara gitu. Kemudian waktu anaknya Ahmad Dhani di berperkara menewaskan 7 orang meninggal, kan kita juga ngomong juga dia ayah bodoh. Ya, walaupun mungkin sebenarnya iya, tapi tidak pantas kan, dan kita diproses dan kita sidang. Nah, inilah menurutnya harus diberi pelajaran kepada mereka. Saya sudah ingatkan kepada Lita Gading agar saya pernah mengalami, kamu jangan keras kepala, harusnya rendah hati sedikit gitu. Tidak tetap dengan sombong, arogansi gitu. Bahkan saya menghadapi kita sekarang, silakan, jangan lagi nanti nangis minta maaf atau tidak menyadari, karena memang kelakuan sombong takabur itu. Karena dia sekarang bukan berhadapan dengan saya sebagai pengacara Farhad Abbas ataupun sebagai organisasi politik, tapi dia berhadapan dengan hukum, antara Lita Gading dengan hukum. Silahkan dia teriak-teriak lagi. Sekarang nggak ada ngomong-ngomong lagi, nggak berani. Nah, kalau untuk melaporkan kan sebenarnya dari Pak Farhad sendiri sudah punya bukti-bukti kuat ya? Oh, bukti kuat sekali. Kan kita sudah somasi, nggak dijawab, bahkan dia nantang siap menghadapi. Nah, berarti kan dia sudah merasa bahwa apa yang dia lakukan itu adalah suatu pertanggungjawaban yang akan dia siap menghadapi sekalipun di penjara. Kira-kira begitu kan? Kalau kita sih nggak mungkin mau menjarain dia, tapi hukum memiliki peluang untuk menghukum. Sedangkan kalimat-kalimat dan video-video di akun YouTube-nya itu membuka peluang-peluang mencemarkan nama orang, menghasut dan memperdaya orang, itu terlihat sekali. Lain halnya dengan kata kalimat, kemudian inisial, ini kan jelas-jelas terang-terangan. Lita Gading menyatakan siap menghadapi kita dan merasa tidak bersalah, dan merasa kita yang bersalah. Woi, orang salah itu juga punya batas kesalahan yang bisa ditoleransi. Dan orang yang sudah menjalani hukuman adalah orang yang telah menebus kesalahan dan dosanya. Ya, negara tidak ada mengajarkan
orang itu dihukum seumur hidup, sedangkan hukuman mati, hukuman seumur hidup pun masih bisa berkurang, ditinjau kembali, apalagi hanya hukuman. Saiful Jamil dulu tidak merasa pernah melakukan itu karena dia pikir waktu itu dia ngomong secepatnya agar dia cepat pulang, ternyata nggak pulang lagi gitu. Itulah menjadikan patok dasar. Padahal saksi-saksi nggak ada saat itu. Nah, jadi Saiful merasa dia bukan predator, tidak pernah melakukan sodomi, tidak pernah melakukan kekerasan, pemerkosaan, tidak ada. Itu semua sudah ada di putusan pengadilan dan hanya dianggap anak di bawah umurnya 17 tahun 11 bulan, kurang 1 bulan tadi. Dan waktu itu orang membuat pelaporan anak ini tidak didampingi kedua orang tuanya karena dianggap sudah remaja besar. Nah, kalau dari Bapak sendiri melihat apakah ini Dita ini melanggar undang-undang ITE dan profesi? Oh, melanggar norma-norma kenyamanan dan norma-norma etika dalam berperilaku sebagai seorang psikolog maupun sebagai seorang sosial. Karena dia melakukan pencederaan dan penghinaan terhadap klien kita yang sudah menempuh hukuman. Jadi tidak layak dia melakukan seperti itu. Harusnya posisi Saiful Jamil itu sudah mulia, terhormat, dan sama derajatnya dengan orang-orang yang tidak pernah dihukum. Malah sanksi sosial itu ya silakan masing-masing menerima atau melakukannya. Bukan berarti dia menghasut, mengajak, atau meramaikan kemudian besar-besarkan untuk membenci Saiful Jamil. Nah, untuk kemarin ini awal mulanya itu Saiful Jamil seperti apa sih melihat ini sendiri? Saiful Jamil kan dijemput, di situ ada glorifikasi ya, yang dimana ada efek daripada jemputan dianggap terlalu berlebihan. Saiful Jamil tidak pernah mengundang media, wartawan, hanya dia kaget aja gitu. Bahkan waktu menerima handphone pun dia kaget, dia bisa pakai handphone lagi. Ini merupakan dari dunia pembinaan ke dunia kebebasan. Nah, disitulah mulai mereka menyerangnya seolah-olah jangan liput, jangan ini dilarang. KPI dan KPI juga melakukan hal itu. Kita sudah tegur, KPI juga sudah minta maaf dan mungkin bertobat ya, karena mereka tidak tegas gitu, hanya selalu menyatakan ya urusan apa, ini kan sudah ranah gitu, ranah kebebasan orang gitu, kebebasan dia di syuting, dia nyuting, dia ber-TV, dia berkomunikasi media sosial, nggak ada larangan kecuali ada putusan pengadilan. Atau coba aja KPI melarang kita, yuk kita buktikan apakah memang dia punya kewenangan untuk melarang Saiful Jamil. Kalau dia memang memiliki kewenangan, kita mau coba sehebat apa dia bisa menjalankan undang-undang atau menerobos atau menentang undang-undang itu. Nah, mungkin kalau dari Bapak sendiri apa sih langkah ditempuh selanjutnya ini sekarang? Langkah yang tempuh yaitu satu, mengawal terus laporan Lita Gading. Kedua, tetap kita melakukan klarifikasi setelah terglorifikasi itu yang dimana Saiful Jamil belum diberi hak menjawab bahwa dia tidak melakukan itu, dan itu merupakan spontanitas. Masalah penilaian yang luar biasa kan cara mereka menilai, tapi yang jelas yang dilakukan itu bahkan ada orang lempar tepung, lempar apa. Jadi kebetulan aja yang jemput ada salah satu kawannya punya mobil bagus, bisa membuat rangkaian kalungan bunga, jadi nggak ada masalah. Justru yang menjadi kesalahan itu adalah orang-orang yang berlebihan dan melanggar undang-undang ITE seperti Lita Gading ini. Nah, kalau saya pertama awal mulanya melihat konten itu sendiri, dia dari teman apa dia sendiri sih untuk Ditonton semua sendiri, baik keluarga saksi maupun Indah semua melihat, sampai kita pun bisa menyaksikan. Sampai sekarang mereka masih upload. Ini terakhir apa sih akan dilakukan terakhir? Apakah mungkin akan upaya damai? Kami lagi menyiapkan somasi terhadap Gus Miftah, terhadap Ernest, dan beberapa orang yang betul-betul membuat opini negatif buruk tentang Saiful Jamil. Mereka ini harus diberi pelajaran sampai mereka nih yang selama ini mungkin kurang kerjanya hanya menjelekkan orang, ya itulah kita kasih kerjaan. Tapi terhadap Lita Gading sendiri, terhadap Lita Gading kita serius banget. Dia ini termehek-mehek mengejek kita. Ya mudah-mudahan dia nggak termehek-mehek atau mewek-mewek ya. Kalau dia dihadapi ke sidang meja hijau nanti. Nggak ada ingin berdamai itu nggak mungkin. Sudah kita ingatin aja, saya kan sebenarnya kamu minta maaf aja, kamu salah itu gitu. Tetap aja dia merasa hebat. Kita melihat sehebat apa dia melawan hukum positif Indonesia. Penjarakan Lita Gading, tangkap Lita Gading, proses hukum, adili, hukum seberat-beratnya. Yang teriak narapidana jadi narapidana. Para Tabas, Ketua Umum Partai Panda. Sip.